Salam selamat pagi semuanya, anak-anak di rumah, papa mama dan semua bapak ibu guru. Bagaimana kabar kita hari ini? Pasti baik semuanya, amin. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Kasih setianya tidak berkesudahan untuk selama-lamanya. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, mari kita bawa kehidupan kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana sampai hari ini Ebenezer kami boleh melihat sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami mau beribadah kepada Engkau, biarlah kasih dan kebaikan-Mu melimpah atas kami, dan kami percaya lewat ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu bahwa ibadah berguna bagi kehidupan kami, untuk selama kami di dunia, bahkan untuk kehidupan kami ketika kami berada di kekekalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas anak-anak kami, atas orang tua, atas bapak dan ibu guru hari ini, sehingga kami percaya kegiatan belajar mengajar kami secara virtual hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, boleh anak-anak berdiri di rumah, kita tepuk tangan, kita bersuka cita karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kami mengundang hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan.
Saat ini kami akan menerima firman Tuhan. Kami yakin firman Tuhan akan meneguhkan iman kami. Kami yakin juga firman Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melakukan segala perkara. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Bapak yakin kalian semua diberkati oleh Tuhan. Berkat apa yang saat ini kalian sudah terima? Berkat nafas, berkat kesehatan, dan juga berkat yang akan kita terima sebentar, firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Haleluya. Apakah kalian yakin bahwa firman Tuhan itu iya dan amin? Ya, kita harus meyakini bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Dikatakan firman ini telah menjadi manusia. Siapakah dia? Dia adalah Yesus, dia adalah roti hidup. Dia adalah makanan rohani kita yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan. Amin. Walaupun di saat situasi seperti ini yang kita alami, mungkin kita merasakan kita suatu situasi yang ya tidak biasanya kita alami sebelum-sebelumnya. Tapi saat ini kita yakin di balik kesulitan, di balik masalah, di balik situasi yang tidak enak ini, kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita yakin Tuhan senantiasa menyertai kehidupan orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan saat ini kita akan mendapatkan tema tentang kesabaran. Haleluya. Sabar menanggung segala apapun. Sabar untuk kita dapat berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti kita pasif, tetapi berdiam diri kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan saat ini juga. Ini suatu bukti bahwa kita berdiam diri dengan kesabaran. Amin. Ayatnya yang harus kita baca saat ini terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-14. Ya. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Bapak akan bacakan ayat ini. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sabar dalam segala situasi, sabar dalam segala keadaan. Dikatakan di sini yang pertama kata-kata itu dikatakan siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Terkadang secara manusia, keadaan, situasi atau hal-hal yang saat-saat ini diperhadapi oleh anak-anak Tuhan, ya dikatakan anak-anak Tuhan memang, tapi ada juga anak-anak Tuhan yang tiba-tiba langsung emosinya keluar. Ada juga anak-anak Tuhan yang tiba-tiba dengan keadaan hal-hal yang secara manusia tidak bisa diterima, langsung saja bisa berbuat yang Tuhan tidak suka, bahkan sampai-sampai emosinya keluar. Sampai-sampai karena dia tidak sabar sehingga dia naik darah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa siapa lekas naik darah itu berlaku bodoh. Jadi saat ini firman Tuhan mengajarkan kita jangan cepat-cepat kita lekas marah. Jangan cepat-cepat kita naik darah. Kalau udah naik darah, waduh, tensi bisa tinggi. Kita tidak bisa mengontrol keadaan kita, ya. Bicara kita tidak kontrol, ya. Pikiran kita juga kita tidak jaga, kita tidak sabar, ya. Tuhan mau kehidupan kita
harus bisa menerima segala apapun, harus bisa menahan diri, harus bisa firman Tuhan bersabar. Karena orang yang sabar, tentunya orang itu mendapatkan kebijaksanaan dari Tuhan. Dia orangnya bijaksana, dia orangnya berpikir dulu sebelum dia bertindak. Ya, ada orang yang langsung bertindak tanpa dia berpikir. Firman Allah mengatakan orang yang tidak berpengetahuan adalah orang yang tergesa-gesa hidupnya. Jadi kalau dikatakan kita memiliki pengetahuan, kalau dikatakan kita memiliki kebijaksanaan dari Tuhan, jangan sampai kita tergesa-gesa. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang begitu indah. Waktu Tuhan memang bukan waktu kita. Seringkali kita mendengarkan waktu Tuhanlah yang terbaik. Sering kita dengar firman Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, Kronos, kalau kita dikatakan kita memiliki waktu, itu namanya Kronos. Tapi waktu Tuhan itu adalah Kairos. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak menunggu waktu Tuhan? Kita mau mengambil waktu kita sendiri? Itu tidak baik. Kalau kita melakukan waktu kita sendiri tanpa kita menunggu waktu Tuhan, pasti kita tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah orang yang bodoh. Kalau kita tergesa-gesa, kalau kita tidak sabar, ya, kita adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Nah, kalau kita mau memiliki pengetahuan yang baik dari Tuhan, kalau kita memiliki hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, tentu kita harus bersabar. Bersabar dengan situasi seperti ini, bersabar dengan keadaan seperti ini. Tentu ada waktu Tuhan yang begitu indah. Ada waktu yang indah yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari tempatkan buah roh kesabaran itu dalam hati kita. Bagaimana cara kita untuk menerima kesabaran itu? Kalau bukan kita minta daripada Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan miliki, minta urapi setiap kehidupan kita. Kita minta Tuhan jaga bibir mulut kita. Kita minta Tuhan jaga hati kita. Saya teringat ketika Raja Daud mengatakan dalam suatu ayat dalam firman Tuhan, dikatakan, Tuhan biarlah Engkau ada di dalam bibir mulut saya. Engkau menjaga bibir mulut saya. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang negatif. Itu akan memberikan kita tidak ada hal yang dapat kita banggakan. Tapi kalau kita terburu-buru atau tergesa-gesa untuk berkata-kata, untuk bertindak, tidak ada kesabaran sama, kita tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan dikatakan ya tadi bahwa kita adalah orang yang bodoh. Itu kalau kita tidak memiliki buah roh kesabaran. Tetapi kalau memiliki buah roh kesabaran, wow, kita akan melihat ya apa yang Tuhan akan berikan. Ya, memang dalam firman Tuhan, apa yang tak pernah dilihat mata, itu pasti kita akan lihat nantinya. Ada masa Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Ada waktu Tuhan yang belum pernah timbul di dalam hati manusia. Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Antara lain, dia harus memiliki buah roh kesabaran. Ayat yang terakhir di dalam Amsal 21 ayat yang kelima. Amsal 21 ayat yang kelima dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, apa dikatakan, hanya akan mengalami kekurangan. Ya, rancangan orang rajin.
rancangan orang yang berpengetahuan, ya, akan mendapat apa dikatakan mendatangkan kelimpahan. Tetapi lihat bagian selanjutnya, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, tidak ada kesabaran di sini, hanya akan mengalami kekurangan. Tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan keuntungan, tidak akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kalau orang mau terburu-buru, kalau orang tergesa-gesa, dia pasti tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan dikatakan berkekurangan. Kekurangan banyak hal, ya. Ini yang kita tidak mau. Kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, bukan secara jasmani, tetapi juga secara rohani kita diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan, milikilah buah roh kesabaran, dan buah roh kesabaran itu akan memberikan kita ketenangan hati. Kita tidak tergesa-gesa, kita menahan diri, kita menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai segala tindakan kita, sehingga apa? Kita yakin kita akan memiliki berkat yang berkelimpahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan dalam segala hal, masa depan sungguh ada dalam kehidupan kalian, anak-anakku. Dia pasti akan memberikan yang terbaik, tetapi syaratnya milikilah buah roh kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkat firman Tuhan yang saat ini kami terima. Kami yakini kami bisa memiliki buah roh kesabaran itu, sehingga kami tidak tergesa-gesa dengan apapun yang kami lakukan. Bahkan kami terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, sebab kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang begitu indah, rancangan yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman itu bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Mari Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Berikan ya Tuhan masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Karena mereka bersabar, karena mereka setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati segala apapun yang mereka akan terima sebentar melalui guru-guru, baik dalam menerima pelajaran. Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka, berikan kepintaran bagi anak-anak kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Tuhan Yesus berkati, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan menyertai apapun yang mereka lakukan. Engkau Tuhan buat berhasil. Kami yakini Tuhan akan memberkati keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami yakini Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan mereka kepada Engkau, pelayanan mereka di tengah-tengah keluarga, studi mereka, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami yakini apa yang kami doakan, Tuhan Yesus sudah dengar, Tuhan si Yesus sudah jawab, bahkan Tuhan Yesus sudah memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.